Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Prasetya dengan NIM 2300243 dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai public relation. Public relation atau hubungan masyarakat merupakan aktivitas dengan kemampuan atau pengetahuan untuk dapat melakukan proses komunikasi dalam membangun hubungan yang positif antara organisasi perusahaannya dengan publik terkait dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Staf public relation mengelola citra serta reputasi perusahaan di depan publik. Ilmu public relation adalah disiplin ilmu dengan berbagai spesiasi. Bagian dari disiplin ilmu tersebut adalah marketing, komunikasi, dan promosi. Relation harus dapat memberikan pengaruh akan persepsi publik yang terkait dengan citra atau reputasi sebuah brand atau instansi. Dalam public relation, proses marketing atau pemasaran untuk memperkenalkan kepada masyarakat produk atau jasa sehingga mereka tertarik. Dalam public relation ada 3 istilah yang dipakai. Yang pertama yaitunya marketing, yang kedua advertising, dan yang ketiga adalah branding. Marketing adalah yaitunya menunjukkan produk atau keunggulan dari produk sehingga masyarakat atau khalayak ramai tahu mengenai keunggulan dari produk atau jasa yang sedang ditawarkan dan membuat mereka tertarik akan produk yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu advertising. Advertising yaitu proses mempromosikan suatu barang atau jasa berupa periklanan atau media massa sehingga banyak dikenal dan diketahui khalayak ramai. Melakukan promosi dengan iklan atau media massa merupakan cara terbaik di era globalisasi saat ini. Dan yang ketiga adalah branding. Branding yaitu strategi untuk persepsi terhadap diri sendiri di mata publik supaya terbangun citra yang positif. Branding itu merupakan suatu proses mempromosikan, namun tidak begitu berlebihan karena orang-orang sudah tahu kalau bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sangat berkualitas. Selanjutnya dari video yang saya tonton, di situ Bapak juga membahas mengenai tentang lulusan yang hanya 20% diterima di sebuah perusahaan atau instansi, sedangkan 80% lainnya itu tidak diketahui keberadaannya. Setelah dilakukan riset penelitian, kenapa kebanyakan mahasiswa yang tamat tidak melakukan pekerjaan di sebuah perusahaan atau instansi karena mereka memiliki beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan standar operasional perusahaan. Yang pertama yaitunya kurangnya kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya kemampuan public speaking. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan negosiasi di tempat atau lembaga yang harusnya mereka bisa menawarkan diri untuk diterima bekerja. Setelah itu, setelah melakukan riset, universitas mengadakan sebuah penambahan mata kuliah baru di setiap fakultasnya untuk penambahan pembelajaran bahasa Inggris atau public speaking. Sehingga setelah melakukan tersebut, orang-orang jadi lebih meningkat, namun tidak banyak, hanya 0,5% yang bisa menambah untuk masuk di perusahaan atau lembaga instansi bekerja. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf.